sahabat kampus, selamat datang di podcast Dunia Pendidikan. Pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber. Yang pertama ada Pak Anwar dari Prodi Antropologi dan yang kedua ada Pak Azhar dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Tadulako. Baik Pak Anwar dan Pak Azhar, kami akan memulai podcast dengan pertanyaan bagaimana cara membuat mahasiswa mencintai tanah air melalui perguruan tinggi. Kepada Pak Anwar, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Reva. Sebenarnya sahabat sekalian, dalam konteks dunia kampus atau perguruan tinggi ada banyak sekali cara dalam menanamkan nilai cinta tanah air. Tentu saja kami selaku dosen tidak hanya membekali kompetensi akademik dan keahlian profesi kepada mahasiswa, tetapi juga terus membentuk kesadaran mahasiswa sebagai warga negara yang baik. Melalui proses pembelajaran di kelas, kami para dosen selalu mengaitkan materi-materi dengan kondisi-kondisi realistis atau fakta-fakta kehidupan berbangsa seperti persoalan demokrasi, pelayanan publik, keadilan sosial, pembangunan, yang mana ini semua akan menjadi poin penting dalam upaya memberikan pembentukan karakter tanggung jawab kebangsaan kepada para mahasiswa. Kira-kira seperti itu Mbak Reva. Luar biasa sekali Pak Anwar jawaban terkait dengan pertanyaan cinta tanah air untuk mahasiswa. Selanjutnya saya lempar ke Pak Azhar. Bagaimana menurut Pak Azhar cara menciptakan mahasiswa cinta tanah air? Ya, terima kasih Mbak Reva. Halo semuanya. Baik, untuk pertanyaannya tadi, bagaimana menumbuhkan sifat cinta tanah air di mahasiswa di pengajaran di kelas. Saya kira salah satunya bisa seorang dosen tersebut melakukan pengajaran dengan sistem diskusi, kemudian atau penugasan kepada mahasiswa tersebut untuk mencari isu-isu atau permasalahan yang ada di masyarakat mereka tempat tinggal sendiri ya. Atau bisa juga dengan membentuk atau memancing kepada mahasiswa agar mereka membuat suatu seminar atau karya yang membahas tentang isu-isu kebangsaan yang kekinian. Tentunya itu merupakan salah satu bentuk mereka terhadap kecintaan ke tanah air mereka, pembangunan tanah air. Dan selanjutnya saya kira juga kalah penting bagaimana seorang dosen atau pengajar bisa menjadi contoh ya bagi mahasiswanya, bagaimana seorang dosen itu memberikan contoh perilaku yang tidak bertentangan dengan ideologi negara, tetapi merupakan pembangunan negara. Sekian Mbak Reva. Dari kedua narasumber kita pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Anwar dan Pak Azhar pada podcast hari ini. Sekian dari kami, banyak salam mohon maaf. Selamat bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Lansar Mengabdi. Bersama saya Zikra Aulia, yang hari ini akan mengajak teman-teman membedah wujud nyata bela negara lewat Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian. Bicara mengenai proses ini, saya ingin ke laboratorium terlebih dahulu. Bapak Akmal, di mata seorang pranata laboratorium pendidikan, seperti apa sih wujud bela negara pada kegiatan penelitian dan pengujian? Baiklah, berbicara mengenai visualisasi kebangsaan bela negara di laboratorium, menurut saya visualisasi tidak hanya soal simbol seperti bendera atau lambang negara. Bagi saya seorang PLP, nilai kebangsaan justru terlihat dari cara kita bekerja, dari kedisiplinan menjalankan SOP, dari kejujuran dalam menghasilkan data, dari komitmen menjaga mutu dan keselamatan kerja. Karena laboratorium itu merupakan ruangan strategis, di sanalah SDM unggul dibentuk, riset dikembangkan, dan solusi untuk masyarakat dilahirkan. Jadi meskipun kelihatannya seorang laboran sibuk dengan penelitian dan pengujian, sebenarnya setiap aktivitas itu merupakan kontribusi untuk bangsa.
ketika kita menjaga integritas ilmiah, kita sedang menjaga marwah institusi dan negara. Itulah visualisasi kebangsaan yang nyata menurut seorang laboran. Hasilkan inovasi yang real seperti itu ya, sebagai solusi masalah bangsa. Sangat aplikatif ya Pak ya. Nah, menyambung hal tersebut, kita beralih ke Pak Rahmat nih, dari kacamata praktisi hukum. Bagaimana nih Pak, hukum dapat memagari inovasi-inovasi tersebut dari laboratorium agar kedaulatan riset tetap terjaga Pak? Oke, kalau dari sudut pandang saya sendiri ya, sebagai seorang dosen dan praktisi, kadang kita terlalu sempit memaknai hasil penelitian sebatas hasil riset, kemudian publikasi. Tapi kadang kita luput bahwa yang inti dari penelitian adalah keselamatan penelitinya sendiri. Jadi bicara tentang Undang-Undang Perguruan Tinggi, Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, kan memang di sana disebutkan adalah 3 fungsinya: penelitian, pendidikan, kemudian pengabdian. Di sisi penelitian sendiri, kampus wajib memberikan jaminan perlindungan kepada para peneliti yang ada di dalamnya. Nah, disinilah penting kemudian kita lihat juga undang-undang terkait keselamatan kerja, undang-undang kesehatan, apakah kampus benar-benar mewakili atau memberikan sarana dan prasarana yang tepat sesuai dengan undang-undang yang saya sebutkan di atas kepada para penelitinya. Karena jangan sampai kejadian, kalau teman-teman yang saksikan ini tahu kejadian pada tahun 2023 lalu di laboratorium IPB terjadi kebakaran yang mengakibatkan seorang peneliti tewas ya. Di sini mungkin saya pikir untuk bisa kemudian kita paham terkait nilai kebangsaan, terutama di lingkup kampus, maka perlindungan adalah hal nomor 1 bagi peneliti. Jadi kita jangan berbicara terkait dengan berapa jumlah riset atau penelitian yang dihasilkan, tapi yang dasar dulu, apakah para peneliti-peneliti yang ada di laboratorium kampus itu disejahterakan atau dijamin keselamatannya. Mungkin itu, kalau kita mau lihat secara kebangsaan, visualisasi kebangsaan. Sangat luar biasa sekali ya. Tajam secara keilmuan, bermartabat secara hukum. Itulah wujud visualisasi kebangsaan sejati dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih Bapak Akmal, Pak Rahmat atas insight luar biasanya pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Zikra. Sobat bangsa, mari terus berkarya dan berinovasi untuk negeri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus. Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, ruang refleksi dan inspirasi untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema implementasi bela negara melalui bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita sudah menghadirkan 2 narasumber kita, dosen-dosen muda, dari 2 bidang yang berbeda. Yang pertama ada Pak Ahmad Najamuddin Pangku Fadani dari bidang perikanan Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian ada Bapak Ahmad Nugraha Abrar, ini dosen dari bidang hukum yang nantinya akan membersamai kita pada kesempatan sore hari ini. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan kedua narasumber kita dalam pandangannya dan aspek-aspek pendidikan mereka, aspek-aspek bidang mereka ya. Oke, saya mungkin ke narasumber yang pertama dulu, Bapak Pangku ya. Pak Pangku, bagaimana Bapak Pangku memaknai pengabdian kepada masyarakat ini sebagai bentuk implementasi bela negara dalam Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang ilmu Bapak? Silakan. Baik Bapak Arief, terima kasih banyak. Menurut pandangan saya, bela negara di dalam dunia perkampusan, dalam dunia kuliah, itu ketika dosen dan mahasiswa bisa turun langsung ke masyarakat, memberikan edukasi tentang ilmu, khususnya untuk ilmu bidang saya, perikanan dan kelautan,
bisa memberdaya UMKM lokal, bisa mendampingi nelayan-nelayan, dan juga membantu desa-desa tertinggal yang masih belum tahu tentang perikanan tangkap. Dan itulah menurut saya aksi bela negara dari aspek untuk ketahanan sosial dan juga ekonomi dan bangsa dan negara. Seperti itu, Bapak. Luar biasa Pak Pangku. Baik, kalau dari bidang hukum, ini dari Bapak Ahmad, bagaimana menurut Bapak ya nilai-nilai apa yang kita bisa cerminkan dalam bentuk bela negara ya? Nilai apa dalam bentuk bela negara itu pada dalam bentuk pengabdian masyarakat, Pak Ahmad? Silakan. Oke, terima kasih Pak Arif. Tentu nilai yang paling tercermin dalam pengabdian kepada masyarakat itu adalah terkait cinta tanah air, ya, yang diwujudkan dalam penguatan kesadaran hukum, tentu sebagai tanggung jawab sebagai warga negara ya, dan solidaritas sosial serta komitmen terhadap keadilan ya. Sehingga pengabdian itu tentu menjadi ruang aktualisasi ya, nilai-nilai konstitusional, di mana kehadiran kita bukan hanya sekedar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab intelektual untuk menghadirkan solusi berbasis hukum yang adil dan berkelanjutan. Seperti itu, Pak. Wah, baik. Luar biasa pada kedua narasumber kita pada sore hari ini atas sharing ilmunya yang sudah diberikan ya. Ini terkait bagaimana implementasi bela negara dalam bidang pengabdian pada masyarakat. Jadi mari kita jadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai jalan pengabdian kita kepada Indonesia secara umum, karena bela negara pun itu adalah tentang bagaimana kita peduli, tentang keberanian, dan tentang pengabdian kepada Indonesia. Sekian sharing session kita pada podcast kali ini, Sobat Kampus. Semoga apa yang diberikan oleh dua narasumber tadi itu memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sebagai penutup, visualisasi bangsa yang besar bermula dari dedikasi kita di ruang kelas dan laboratorium. Bagi kami di Kemendikti Saintek, cinta tanah air adalah memastikan setiap inovasi dan ilmu yang diajarkan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Terima kasih telah menyimak podcast Dialog Kebangsaan, visualisasi bangsa di kampus. Mari terus meneliti dengan hati, mengabdi dengan bukti, dan mendidik dengan janji bakti pada negeri. Saya mewakili kelompok 4, bangga melayani bangsa. Sampai jumpa di inovasi berikutnya.